Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Timothy Julian dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Nama saya Zefriska Jacinda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi. Nama saya Muhammad Hasbi Wijaya dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Nama saya Nanina Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nama saya Nindira Stalti dari Vokasi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Nama saya Jildana Fisa dari Fakultas Keperawatan, Prodi Keperawatan. Nama saya Iza Razan dari FTMM dari Prodi Teknik Industri. Halo, namaku Satria Nararia dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, nggak dapet. Baik, di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Universitas Airlangga mengenai bahaya merokok dan perilaku merokok. Untuk selanjutnya mengenai latar belakang yang kami angkat mengenai kasus merokok meningkat setiap tahunnya menurut data Badan Pusat Statistika tahun 2021. Pada tahun 2021, prevalensi merokok di Indonesia meningkat sebesar 28,53%, yang dimana angka tersebut sangatlah besar pada peningkatan kasus perokok di Indonesia. Apabila angka tersebut tidak diatasi, maka akan menimbulkan jangka panjang yang buruk bagi kesehatan mereka maupun lingkungan. Untuk prevalensi ini banyak didominasi oleh usia produktif yang dimana didominasi oleh pelajar maupun mahasiswa, yang dimana mereka mencoba merokok hanya untuk melampiaskan hasrat atau mencoba-coba ingin tahu untuk merokok. Pada seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 bahwa setiap tempat belajar, mengajar termasuk sekolah dan kampus sebagai kawasan tanpa rokok. Kebijakan yang dimaksud adalah kampus tanpa rokok. Namun pada faktanya, terkhusus pada Universitas Airlangga, banyak civitas akademika maupun mahasiswa yang masih merokok di lingkungan kampus. Yang itu artinya sangat menimbulkan resiko bagi perokok aktif itu sendiri maupun lingkungan mereka, yaitu perokok pasif. Dari latar belakang tersebut, kami ingin menyimpulkan beberapa rumusan masalah seperti apa saja faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Airlangga sehingga menjadi perokok aktif. Selanjutnya kemudian, bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Airlangga sebagai perokok aktif terhadap bahaya merokok. Yang terakhir, bagaimana hubungan pengetahuan mahasiswa Universitas Airlangga mengenai bahaya merokok dengan perilaku merokok. Dengan rumusan masalah tersebut, kami ingin menggali lebih dalam sehingga bisa memperbaiki kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Airlangga. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Airlangga sehingga menjadi perokok aktif. Lalu kita dapat mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Airlangga sebagai perokok aktif terhadap bahaya merokok. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui hubungan pengetahuan mahasiswa Universitas Airlangga mengenai bahaya merokok dengan perilaku merokok. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, mahasiswa Universitas Airlangga dapat menambah pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya merokok bagi dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Lalu selanjutnya, setelah memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai rokok yang cukup, diharapkan mahasiswa dapat mengurangi keinginannya untuk merokok atau bahkan berhenti secara perlahan. Dan yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk melatih berkomunikasi, dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan berpikir kritis, dan juga melatih kolaborasi antar anggota tim. Melanjutkan ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Di bab 2 ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah definisi dari perokok itu sendiri. Nah, perokok atau pecandu rokok merupakan suatu istilah untuk seseorang yang mengonsumsi rokok dengan jumlah minimal 1 batang dalam sehari. Nah, seorang perokok juga memiliki kecanduan atau ketergantungan terhadap zat nikotin yang ada di dalam rokok. Perokok ini dapat dijadikan 2 jenis.
Nah, jenis pertama adalah perokok aktif dan yang kedua adalah perokok pasif. Nah, perokok aktif merupakan seorang perokok yang aktif dan rutin mengonsumsi batang rokok dalam satu hari. Sedangkan untuk perokok pasif adalah seorang perokok yang tidak mengonsumsi batang rokok secara langsung. Dan ini artinya adalah perokok pasif ini terdampak dari perokok aktif dan mereka terkena asap serta dampak buruk yang dialami oleh perokok aktif juga secara tidak langsung. Nah, untuk kecanduan sendiri, kecanduan atau ketergantungan berarti merupakan keadaan ketika suatu zat yang terkandung dalam rokok itu dapat mempengaruhi atau mengontrol perilaku dari perokok aktif itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah faktor dari orang yang menjadi perokok itu sendiri. Nah, apa saja faktor yang menjadikan seseorang menjadi perokok? Ada banyak faktor yang dapat menjadikan seorang menjadi perokok. Nah, jika diumumkan, faktor ini berupa faktor psikologis dan khususnya adalah seperti faktor pribadi dan lingkungan. Faktor pribadi dapat berupa seperti pertumbuhan psikologis atau masalah yang dialami seseorang tersebut. Nah, untuk faktor lingkungan sendiri adalah faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang tersebut. Artinya, faktor lingkungan ini merupakan lingkungan seorang perokok ini yang mendorong dia untuk menjadi seorang perokok. Misalnya, ada sikap permisif orang tua dari perokok tersebut terhadap kerabat atau keluarga yang memiliki kebiasaan merokok. Artinya, dalam keluarga tersebut, perokok atau merokok merupakan hal yang wajar sehingga seseorang dapat termotivasi untuk menjadi perokok karena menurutnya itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Nah, baik, setelah pemaparan yang dilakukan oleh teman saya Iza pada slide sebelumnya, kini saya akan membahas mengenai kampus kawasan tanpa rokok. Nah, sebelum itu, apa sih kampus tanpa rokok atau KTR itu? Nah, KTR sendiri merupakan larangan dalam kegiatan merokok, tapi tidak hanya sebatas merokok. Nah, KTR itu include dalam memproduksi, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan barang-barang rokok tersebut. Nah, namun nyatanya di fakta lapangan sekarang masih banyak yang dapat kita temui kampus-kampus pada saat ini belum menerapkan atau belum sanggup menerapkan prinsip KTR ini. Mengapa? Karena menurut artikel dan jurnal yang telah kami kumpulkan dan kami telaah, kebanyakan kampus cenderung masih belum berani menerapkan KTR ini karena brand-brand atau perusahaan-perusahaan rokok pada kesempatan kali ini masih memegang kontribusi yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Nah, bentuknya apa? Contohnya seperti beasiswa. Nah, perusahaan-perusahaan atau brand-brand rokok itu masih memegang kontribusi yang besar dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi maupun yang kurang mampu dalam keadaan ekonomi. Oleh karena itu, mungkin beberapa kampus masih belum atau enggan menerapkan KTR atau kawasan tanpa rokok ini. Sekian presentasi pada slide ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin teman-teman dan dosen belum tahu kenapa kami mengambil topik ini. Jadi seperti yang kita tahu, setiap tahun sebanyak 225.700 penduduk di Indonesia meninggal karena rokok. Hal ini disampaikan oleh WHO. Dan yang kedua, Indonesia juga termasuk negara dengan tingkat rata-rata merokok paling tinggi se-Asia Tenggara. Dan terakhir, sebanyak 40,6% pelajar dan mahasiswa di Indonesia sudah pernah menggunakan produk berbahan tembakau. Apabila kita menelik lebih lanjut, pelajar dan mahasiswa merupakan tonggak pergerakan bangsa kita. Dan apabila angka perokok mahasiswa berada pada 40,6% dan tidak menurun, hal ini jelas akan berbahaya bagi bangsa kita. Karena perokok yang telah merokok sedari kecil memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi perokok pada saat ia tua. Dan hal ini akan meningkatkan resiko mereka terhadap penyakit-penyakit seperti resiko pada saat jantung koroner, pernapasan kronis, dan bahkan kanker. Selain itu, asap dari rokok bahkan bisa menyebabkan stunting bagi anak-anak di sekitar mereka. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, apa sih itu metode penelitian deskriptif kualitatif? Menurut Profesor Moleong tahun 2005, beliau merupakan seorang penulis
buku yang berjudul Metodologi Penelitian. Menurut beliau, deskriptif kualitatif itu merupakan pendekatan penelitian di mana data-data itu dikumpulkan berupa deskripsi, bisa berupa kata-kata, pernyataan, pokoknya selain angka. Nah, data-data tersebut itu bisa berasal dari hasil wawancara, catatan, lalu dokumentasi pribadi, hasil observasi, kuesioner, dan lain-lain. Nah, tujuan dari metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan secara lebih rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dengan cara mempelajari semaksimal mungkin seorang individu atau suatu kelompok maupun suatu permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian kami yaitu seluruh mahasiswa S1 Universitas Airlangga yang berasal dari kampus A, kampus B maupun kampus C dari berbagai fakultas, di mana mereka adalah seorang perokok aktif. Lalu untuk objeknya, kita menggunakan objek mengenai hubungan pengetahuan mahasiswa Universitas Airlangga terhadap bahaya merokok dengan perilaku merokok. Jadi nantinya kita mengidentifikasi mengenai alasan mengapa pada awal mula mereka itu merokok, lalu sejak kapan mereka merokok, dan apa nantinya mereka itu memiliki keinginan untuk berhenti merokok. Lalu yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dari penelitian kami ini adalah seluruh mahasiswa S1 Universitas Airlangga dari berbagai kampus, yaitu kampus A, kampus B, dan kampus C yang merupakan seorang perokok aktif. Lalu untuk sampelnya sendiri yaitu mahasiswa S1 Universitas Airlangga yang merupakan perokok aktif yang nantinya tiap fakultas akan diambil sampel sebanyak 15 mahasiswa. Jadi total sampel kami adalah 225 mahasiswa karena di UNER ini ada 15 fakultas. Lalu saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya dari teman saya, yaitu yang keempat, tempat, waktu, dan biaya penelitian. Tempat yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah Universitas Airlangga yang mencakup kampus A, B, dan C pada tanggal 25 April 2022 sampai 11 Juni 2022. Lalu untuk biaya untuk penelitian ini berkisar kurang lebih 350.000. Yang kelima, sumber data penelitian. Untuk sumber data penelitian ini kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kami dapatkan dari wawancara secara langsung kepada informan, yaitu mahasiswa Universitas Airlangga. Data sekunder untuk penelitian ini kami dapatkan melalui internet atau media cetak yang relevan yang berupa buku dan jurnal untuk mendukung pembahasan dalam penelitian kami. Lalu yang keenam ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini ada 3, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara adalah percakapan 2 orang antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi. Lalu kuesioner dapat digunakan untuk menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kami berikan. Lalu jawaban tersebut akan dikumpulkan menjadi data. Ada juga observasi. Observasi adalah perolehan data dengan cara pengamatan. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Nania Salsabila dari kelompok 1. Jadi saya akan menjelaskan target dari kegiatan kami. Kami akan membuat proposal pada tanggal 25 Maret sampai 10 April dan melakukan penelitian dari 25 April sampai 11 Juli. Tempat pelaksanaannya adalah Universitas Airlangga dari kampus A, B, dan C. Biaya yang kami butuhkan adalah 350.000. Jumlah orang atau yang menjadi target dari proposal kami adalah 10 orang per fakultas. Fakultasnya ada 8 dan kami akan melakukan wawancara yang respondennya adalah 2 orang per kampus. Persiapan yang kami butuhkan adalah pertama proposal, kedua kuesioner, ketiga paper penelitian, dan yang terakhir adalah kamera untuk membuat video wawancara secara langsung.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.